Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kuliah hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah ya. Mohon maaf, perkuliahan hari Rabu ya, harusnya kemarin harus Ibu undur menjadi hari ini ya, karena satu dan lain hal. Ini yang hadir cuma 2. Aru masih ngurusin neneknya, Dok? Kurang tahu, Bu. Tapi dia udah dengar kabar yang di grup juga dia udah tahu. Udah ya? Heeh. Tapi belum join nih si Aru nih. Hadir Dia nggak udah ya? selesai tuh dia, tapi belum balas. Masih tidur kayaknya ya. Oke, kita mulai aja ya, nggak apa-apa ya, tanpa Aru ya? Gimana nih? Nah, gimana nak? Mau dimulai aja? Iya, boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh ya. Kalian sudah download PowerPoint-nya di e-learning? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Tadi ada revisi sedikit. Ibu kan upload kemarin. Tadi Ibu revisi sedikit tadi pagi ya. Sudah Ibu upload ulang untuk materinya. Kalian downloadnya kapan? Tadi pagi Ya. 7.45. Mudah-mudahan sama ya yang terbaru yang kamu download ya. Ya, Bu. Oke, ini mudah-mudahan Aru bisa bergabung ya sama kita hari ini. Ibu langsung mulai aja sebentar. Baik, di pertemuan minggu ini kita masih membahas tentang program linear dan metodenya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas program linear menggunakan metode simplex maksimum ya. Di pertemuan sebelumnya sebelum UTS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang program linear metode simplex minimum. Ya, sudah dijelaskan ya, metode simplex ini digunakan apabila ada sebuah kasus di mana variabel keputusannya dan variabel kendalanya lebih dari 2 atau banyak. Sama halnya dengan metode grafik, metode simplex ini juga ada 2 jenisnya, ada maksimum, ada minimum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas di maksimum ya. Sekarang minggu ini kita bahas yang minimum. Untuk fungsi metode simplex fungsi tujuan minimum ini kita akan menghitung menggunakan metode Big M. Ya. Sekali lagi Ibu jelaskan nanti ada studi kasus yang akan kita bahas bersama-sama menggunakan metode simplex fungsi minimum menggunakan metode Big M. Nah, ini untuk penjelasan sedikit tentang metode simplex fungsi tujuan minimum. Biasanya kan kalau fungsi tujuannya minimum itu memiliki kendala dengan pertidaksamaan jenis lebih besar atau sama dengan dari gitu ya, dengan simbol seperti ini nih ya. Nah, untuk penyelesaian kasusnya ketika fungsi kendala pada fungsi tujuan minimumnya memiliki tanda lebih besar sama dengan, maka ada beberapa syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengubah pertidaksamaannya menjadi persamaan.
Jadi nggak langsung sama dengan gitu, enggak. Kalau yang maksimum, baik itu grafik ataupun yang simplex kan langsung ya dari pertidaksamaan, ketika mau dirubah ke persamaan, langsung gunakan saja tanda sama dengan. Tapi khusus untuk metode simplex fungsi tujuan minimum ini, ketika pertidaksamaan di fungsi kendala mau diubah ke persamaan, maka kalian harus memperhatikan poin nomor 1, 2, 3, dan 4 ini. Ya, perhatikan. Yang pertama, ya, sekali lagi menjelaskan, umumnya fungsi tujuan minimum ini adalah memiliki tanda lebih besar sama dengan dari. Maka, yang pertama, jika fungsi kendala memiliki pertidaksamaan bertanda kurang dari. Nah, ketika akan dirubah ke persamaan, maka kalian harus menambahkan variabel slack seperti di kasus metode simplex maksimum ya. Variabel slack dilambangkan dengan S, S1, S2 dan seterusnya gitu ya. Dengan tujuan menghabiskan sumber daya yang digunakan dalam kendala. Ya, jadi harus diingat ketika fungsi kendalanya memiliki tanda kurang dari, maka untuk merubah ke persamaan, sebelumnya kalian harus menambahkan terlebih dahulu variabel slacks. Ya, paham ya? Ini yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, jika fungsi kendala memiliki pertidaksamaan bertanda ini lebih besar dari, maka harus dirubah dulu menjadi tanda kurang dari sama dengan ya. Cara ngerubahnya gimana? Kalian harus mengkalikan dengan -1. Nanti didapatkan hasilnya berapa. Kemudian setelah itu dikurangi dengan variabel slack, tanda min ya, min dikurangi variabel slack dan tambahkan variabel artificial. Variabel artificial ini dilambangkan dengan huruf R. Ini yang jadi pembeda dengan metode simplex maksimum ya. Kalau di maksimum kemarin kita hanya menggunakan variabel slacks, di fungsi tujuan minimum ini kita menggunakan variabel slacks dan ada tambahan lagi variabel artificial. Ya, sekali lagi jika pertidaksamaannya memiliki tanda lebih besar sama dengan dari, maka kalian harus merubah dulu menjadi tanda kurang dari. Caranya, kalian harus mengkalikan pertidaksamaan tersebut dengan angka -1. Setelah itu baru dikurangi dengan variabel slack, lalu tambahkan variabel artificial. Selanjutnya, jika fungsi kendala memiliki persamaan bertanda sama dengan, maka tambahkan variabel artificial dengan R. Misalkan ada variabel artificialnya ada 2, berarti ada R1, ada R2 gitu. Variabel slack-nya ada 2, berarti S1, S2. Terus yang terakhir, jika fungsi kendala ada yang bernilai negatif. Nah, sebelumnya harus diubah dulu menjadi nilai positif. Caranya gimana? Dengan mengkalikan kembali dengan -1. Gitu. Jadi khusus untuk metode simplex fungsi tujuan minimum ini, untuk merubah fungsi kendala dari pertidaksamaan menjadi persamaan, kalian harus memperhatikan poin-poin ini terlebih dahulu nih, nomor 1, 2, 3, dan 4. Dari sini bisa dipahami? Aldo? Nana? Bisa, Bu. Paham ya? Nah, kalau paham, sebelum kita bahas studi kasus, ini ada contoh fungsi kendala. Awalnya seperti ini. Kalian ubah, ini pertidaksamaan ya, kalian ubah menjadi persamaan dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk Nana nomor 1 ya, Nana kerjakan, nanti tampilkan. Aldo nomor 2 ya, Dok? Baik, Bu. Oke, berapa menit nih kira-kira waktunya? 10 menit cukup? Iya, Bu, semoga. Oke, ingat Nana nomor 1, ini ya, Ibu tampilin lagi ya yang ini.
kalian catat dulu pertidaksamaan yang harus kalian ubah ke persamaan dari fungsi kendala berikut. Nana, pertidaksamaan X1 dikurang 2X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 11. Ini Nana harus ubah menjadi persamaan dengan memperhatikan persyaratan yang tadi. Nah, untuk Aldo, ubah pertidaksamaan min 4X1 ditambah, ini X2 ya, sebentar Ibu edit dulu. Salah-salah. X2. Oke. Nah, ini. Untuk Aldo, ubah pertidaksamaan min 4X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih besar sama dengan dari 3. Jadi harusnya kalau ada aru yang ini nomor 3. Nomor 3 nanti kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, silakan. Dikerjakan Nana untuk pertidaksamaan yang nomor 1, Aldo pertidaksamaan yang nomor 2. Sudah dicatat? Biar kita bisa cek. Oh, bentar, salah. Biar Ibu bisa tampilin ini, biar kalian bisa lihat. Sudah dicatat? Udah, Bu, udah. Dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Sorry.
Nana udah? Gimana? Nana, Aldo sudah? Dikit lagi dulu, dikit lagi. Oke.
Nana, udah nak? Udah nak? Oke, silakan nak, tampilkan nak. Ibu mau lihat hasil yang kamu kerjakan, merubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Silakan nak, di share screen. Masih siap-siap ya nak? Iya, Bu. Hasilnya berapa? X1 ditambah 2X2 ditambah min X3 min S1 plus R1 sama dengan 11. Ya, Bu. Salah ya, Bu. Tadi Nana tandanya apa? Kurang dari sama dengan ya? Ya, yang ini. Oke, tadi dari penjelasan sebelumnya kalau tandanya kurang dari sama dengan harus diapain? Tambah X1 yang Tambah variabel slack 1 kan? Gitu doang kan? ya. Dan nyampe doang, Bu. Itu kenapa min? Dan apa? Min 11. Kan yang atas dari pertidaksamaannya X1 kurang 2X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 11, bukan min 11. Min 11 dari mana? Iya, Bu. Tadi dari penjelasan sebelumnya kalau tandanya kurang dari sama dengan harus ditambahkan dengan variabel slack, gitu kan? Ya. Berarti harusnya cukup ditambahkan variabel slack aja, nak. Tidak usah dikalikan min 1. Ini doang, Bu. Iya, Oh, kan tandanya dari pertidaksamaan yang pertama kan tandanya kurang dari sama dengan, ya kan? Nah, syarat metode simplex minimum kan kalau tandanya kurang dari sama dengan, tambahkan variabel slack untuk merubah menjadi persamaan, gitu kan ya? ya, Bu. Nah, coba kita lihat lagi nih, nak. Oke, nak, di stop, nak. Kita lihat lagi. Nih ya, coba kalian perhatikan. Jika fungsi kendala memiliki pertidaksamaan kurang dari sama dengan, ya kan? Kurang dari sama dengan, maka tambahkan variabel slack. Nah, untuk yang Nana tadi, tandanya kan nomor 1 ini X1 min X1 kurang 2X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 11. Tandanya kurang dari. Kalau tandanya kurang dari, hanya cukup menambahkan variabel slack aja. Nggak usah diapa-apain lagi kan?
kecuali sama dengannya bernilai negatif. Ya, kalau nilainya positif, tidak usah dikali dengan min 1. Nana kan tadi, hasilnya positif kan, 11 kan? Bukan min 11 kan? Ya. Ya, Bu. Iya. Jadi, Awalnya saya kayak gitu. awalnya kayak gitu. Cuman takutnya salah juga. enggak, betul. Enggak benar. Jadi hanya ditambahkan variabel slack aja ya. Jadi seperti ini sebentar. Jadi X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambahkan variabel slack kan? Ya, variabel slack-nya dilamakan dengan huruf S. Karena ini variabel slack yang pertama, jadi kita simbolkan dengan S1, tanda kurang darinya kita ganti dengan sama dengan 11 kan nilainya ya, positif kan? Nah, kalau positif tidak usah dikali dengan minus 1. Jadi sebenarnya kalau tandanya kurang dari, hanya ditambahkan variabel slack. Dan nilainya positif, jadi tidak usah dikali dengan min 1. Gitu. Paham, Nak? Makasih, Bu. Oke. Terima kasih, Nana, atas tugasnya. Aldo, gimana, Do? Paham? Paham, Bu, paham. Oke, Aldo udah siap untuk fungsi kendala nomor 2? Udah, Bu. Oke. Silahkan, Dok. Sambil dijelasin, Dok. Halo, Bu, halo. Kedengaran? Kedengeran. Baik, jadi kan di sini fungsi kendalanya min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 3. Terus kalau tandanya lebih besar sama dengan diubah menjadi lebih kecil sama dengan mengkalikan dengan min 1. Jadi min 1 dikali min 4, 4x1, min 1 dikali 1, min 1x2, min 1 dikali 2, min 2x3, tandanya diubah, min 1 kali 3, 3. Terus ditambahkan variabel slack dan ditambahkan variabel artifisial untuk mengubah tandanya menjadi sama dengan. Jadi 4x1 dikurang x2 kurang 2x3 tambah x3 sama dengan 3 untuk variabel slack-nya. Terus untuk variabel artifisialnya 4x1 kurang x2 kurang 2x3 tambah x3 tambah r3 sama dengan min 3. Jadi di sini yang ini harus dikali min 1 lagi ya, Bu? Karena kan hasilnya min 3 ya, nilainya negatif. Kalau nilainya negatif harus dikali lagi min 1 untuk mengubah menjadi nilainya positif. Berarti yang dikalikan hanya ruas kanannya aja ya, Bu? Semuanya. Berarti nanti jadi min 4x1 ya? Ya, betul. Oh, saya kira Variabel slack-nya tambah apa kurang, Dok? Kalau tandanya kan udah berubah tuh. Oh iya. Dari lebih dari menjadi kurang dari kan. Kalau tandanya kurang dari, maka
dikurangi variabel slack, baru ditambahkan variabel artificial ya. Iya, Bu, ya. Nah. Di yang itu benar dok plus, yang bawah baru diganti minus. Yang sebelumnya, ya itu benar plus. Nah yang itu baru minus. Nah ya, baru dikali lagi kali minus 1 lagi. Berarti di situ ya dok, di atasnya dong. Oh iya. Nah di situ benar. Oke, betul ya. Jadi karena tandanya lebih besar sama dengan, maka harus dirubah terlebih dahulu menjadi tanda kurang dari sama dengan. Nah, tandanya kan udah berubah tuh. Untuk merubah dari lebih besar dari ke kurang dari, harus dikali min 1 terlebih dahulu kan. Hasilnya 4x min x2 min 2x3 kurang dari min 3. Nah, karena lambangnya kurang dari, maka harus ditambahkan variabel slack. Kalau udah ditambahin variabel slack, terus sebelum ditambahkan variabel artificial, dicek dulu nilainya positif apa negatif. Karena nilainya negatif, maka harus dikali dulu dengan min 1. Maka hasilnya menjadi 4x plus x2, 4x1, min 4x1 plus x2 ditambah 2x3 dikurang s variabel slack yang kedua ya, ditambah variabel artificial. Maka hasilnya positif ya, jadi 3. Nah, udah betul nih Aldo. Nana paham, Nak? Paham, Bu. Oke, di stop screen, Dok. Baik. Oke, Ibu balik lagi ke sini ya, yang tadi. Ini berarti hasilnya, pertama kita ubah dulu tandanya menjadi dari lebih dari sama dengan ke kurang dari ya. Syarat untuk mengubah tanda lebih dari ke kurang dari harus dikalikan dengan min 1. Berarti hasilnya jadi minus ya. Min 4x1 kali min 1 hasilnya 4x1 ya. Terus ini tandanya juga plus x2 dikali min 1 jadi min x2. Plus 2x3 dikali min 1 jadi min 2x3. Terus tandanya masih belum berubah. 3 dikali min 1 jadi min 3. Oke, setelah itu karena tandanya kurang dari, maka harus ditambahkan variabel slack yang kedua. Ya, tadi seperti persamaan yang kedua kita sudah menambahkan variabel slack yang pertama ya, S1, berarti di persamaan fungsi kendala yang kedua kita tambahkan variabel slack yang kedua. Sebenarnya namanya apa aja sih? Ya, kalau tadi Aldo S3 ya, Dok? Iya, Bu. Karena di persamaan yang pertama udah ada S1, jadi yang di persamaan yang kedua Ibu pakai S2. Jadi 4x1 min x2 min 2x3 plus S2 kurang dari sama dengan min 3.
Nah, karena nilainya negatif, maka harus diubah menjadi positif. Caranya dengan dikalikan kembali dengan min 1. Oke, sebentar. 4x1 dikali min 1 sama dengan 4x1. Min x2 dikali min 1 sama dengan plus x2. Min 2x3 dikali min 1 sama dengan plus 2x3. Kemudian S2 dikali min 1 sama dengan min S2. Terus min 3 dikali min 1 jadi 3. Nah, simbolnya berubah kan? Jadi sama dengan kan? Terus tadi tinggal kalau simbolnya udah sama dengan, tinggal ditambahkan apa? Variabel artificial ya? Iya, Bu. Oke, tambahkan di sini tambah variabel artificial dilamakan dengan R. Jadi kecil sebentar. Tambahkan variabel artificial. Gitu ya. Sama ya, Dok ya, hasil hitungannya ya, Dok? Sama, Bu. Oke, Nana gimana? Paham, Nak? Iya, paham, Bu. Nah, ini fungsi kendala nomor 1 dan nomor 2. Tadi ada nomor 3 ya? Yang ini nih. Iya. Sebentar. Kira-kira kalau nomor 3 gimana nih? Cara pengerjaannya. 2x1 min x3 sama dengan min 1. Gimana nih? Pertama, tandanya sama dengan. Kalau tandanya sama dengan, harus diapain? Kita balik lagi di sini. Nah, ini. Jika fungsi kendala memiliki persamaan bertanda sama dengan, maka tambahkan variabel artificial ya. Oke, kita ubah dulu ya. Copy. Nah, tambahkan variabel artificial ya di sini ya. Tambah. Karena tadi udah ada R1, berarti sekarang R2. Gitu ya. 2x1 min x3 plus R2 sama dengan min 1. Nah, kita lihat lagi. Hasilnya ternyata bernilai negatif. Kalau hasilnya bernilai negatif, berarti harus diapain? Dikali min 1. Betul, dikali min 1. Dua x1 dikali min 1 sama dengan Min 2. min 2x1. Ini min ya tadi sini. Terus min x3 dikali min 1 sama dengan plus x3. Ya. Iya, Bu. Oh, tadi Ibu salah. Harusnya dikali dulu ya. Dikali min 1 dulu ya. Gini. Bentar. Jadi nilai R2-nya tetap plus. Copy, cut. Bentar. Nah, gini, tadi karena nilainya negatif, dia harus diubah dulu menjadi positif dengan cara mengkalikan dengan angka min 1 ya. Hasilnya ini. Nah, terus setelah itu tandanya sama dengan, kalau tandanya sama dengan, tinggal ditambahkan variabel artificial ya, variabel R2. Jadi pertidaksamaan yang ketiga hasilnya ini. Sebentar. Min ya. Ini ya. Min 2x1 dikurang x3. Ini plus ya.
min 2x1 ditambah x3 ditambah R2 sama dengan 1. Ini hasil untuk persamaan yang ketiga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jelas, Bu. Jelas ya? Iya, Bu. Oke, kalau tandanya sama dengan, tapi nilainya negatif, kalian jangan menambahkan variabel artificial terlebih dahulu, tapi ubah dulu nilai negatifnya menjadi positif. Angka belakangnya ya, setelah itu baru ditambahkan variabel artificial. Nah, ini syarat-syarat yang harus kalian pahami untuk mengerjakan soal-soal metode simplex tujuan minimum. Ya, jadi merubah fungsi kendala yang awalnya pertidaksamaan menjadi persamaan. Oke, kalau sudah paham caranya untuk langkah-langkah metode simplex sama aja dengan metode simplex maksimum yang kemarin ya, cuma perbedaannya itu tadi di awal ketika mau merubah merubah fungsi kendala dari pertidaksamaan ke persamaan harus memperhatikan aturan-aturan yang tadi. Setelah itu langkah selanjutnya sama aja dengan metode simplex maksimum. Gitu. Dan di fungsi tujuan, nih ada perubahan sedikit. Setiap variabel artificial atau R dalam fungsi tujuan diberikan nilai penalti, dilambangkan dengan M. M ini artinya bilangan positif yang sangat besar. Gitu. Nilai penalti bertanda negatif jika fungsi tujuan maksimasi dan bertanda plus jika fungsi tujuan minimisasi. Nah, fungsi pembatas kendala sama ya, tambahkan variabel slack atau variabel surplus dan tambahkan variabel buatan atau artificial variable yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nanti untuk fungsi tujuannya pun dari pertidaksamaan dirubah ke persamaan agak sedikit berbeda sedikit. Kalau di metode simplex maksimum hanya menambahkan variabel slack. Kalau di fungsi tujuan minimum selain variabel slack ditambahkan juga variabel artificial dan ditambahkan nilai penaltinya. Gitu. Supaya lebih paham, kalau tadi fungsi kendala udah sedikit paham ya. Nanti untuk fungsi tujuannya bisa lebih paham lagi. Nah, ini ada studi kasus ya. Studi kasus 6, metode simplex minimum. Fungsi tujuan minimumkan fungsi Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Ini fungsi tujuannya. Kemudian fungsi kendalanya 2x1 sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15, 6x1 ditambah 5x2 lebih besar dari 30. Jadi fungsi kendalanya ada 3. Sebelum kita kerjakan soal ini, kita uji coba terlebih dahulu menggunakan aplikasi POM for Windows. Jadi kita gunakan cara cepat dulu untuk melihat berapa sih hasilnya gitu. Berapa sih jumlah produksi minimum, jumlah biaya ya, karena kan kalau sama dengan metode grafik kemarin, kalau minimum itu digunakan untuk mencari apa sih? Biasanya digunakan untuk mencari biaya operasional minimum ya. Dengan biaya yang minimum itu berapa jumlah barang yang jumlah barang A dan jumlah barang B yang harus diproduksi gitu ya. Jadi biar sama nih hitungan manual kita dengan hitungan solusi komputernya gitu. Nah, biar nanti kita tidak melenceng jauh, pertama kita coba dulu menggunakan solusi komputer POM for Windows. Kalau udah ada hasilnya, baru kita hitung secara manual menggunakan metode simplex minimum dengan metode Big M. Silakan dibuka dulu aplikasi POM for Windows ya. Kita cocokkan nanti dari fungsi tujuan min Z sama dengan 3x1 plus 5x2, dengan fungsi kendala 2x1 sama dengan 8, 3x2 kurang dari 19, dan 6x1 plus 5x2 lebih dari 30, berapakah biaya minimum yang diperoleh, serta berapakah jumlah barang A dan barang B yang bisa diproduksi. Gitu.
Ya, setelah kita ketemu nilainya di solusi komputer Form for Windows, baru kita hitung secara manual. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, sebentar Ibu foto dulu. Oke, Ibu stop share. Oke, sudah kelihatan ya? Aplikasi Form for Windows yang di lab di Ibu udah kelihatan? Udah, Bu, udah. Saya pertama kayak biasa ya, modulnya pilih linear programming, terus pilih new. Nah, untuk constraints, batasannya ada berapa tadi? Sama-sama dicoba ya. Ada Ya. 3. 3 ya, batasannya ada 3. Variabelnya ada? Variabelnya ada berapa? Ada 2, X1 dan X2. Berarti variabelnya 2 ya. Nah, ini fungsinya maximize apa minimize? Minimize. Oke ya, jadi batasannya 3, constraint-nya 3, variabelnya 2 dengan fungsi tujuan minimize. Oke. Oke, kita masukkan fungsi tujuannya dulu. Fungsi tujuannya X1 nilainya 3, X2 nilainya 5 ya. Setelah kita masukkan fungsi tujuan, kemudian masukkan fungsi kendala yang pertama, X1-nya 2, X2-nya 0 ya. X2-nya 0. Tandanya sama dengan 8. Oke. Kemudian kita masukkan fungsi kendala yang kedua, X1-nya 0 ya. X1-nya 0, X2-nya 3. Tandanya kurang dari sama dengan. Ya, udah benar ya. Kurang dari sama dengan nilainya 15. Kemudian fungsi kendala yang ketiga, X1-nya 6, X2-nya 5, tandanya lebih besar dari nilainya 30. Ada semua ya, tandanya lengkap. Ada sama dengan, ada kurang dari, ada lebih dari. Sudah? Slide-nya Ibu nge-stuck. Oh, slide Ibu nge-stuck. Ya. Yang tampil apa? Yang for Windows bukan? Yang awal tadi sebelum. Iya, form Windows, tapi yang awal. Oh, gitu. Sebentar, Ibu share lagi ya. Udah muncul belum? Udah, Bu, udah. Udah. Kalian sudah masukin fungsi tujuan? Sudah, Bu, sudah. Fungsi kendalanya tiga-tiganya sudah diinput? Udah, Bu, udah. Oke, berarti tinggal kita ini minimize ya. Kita tinggal solve, jalankan. Udah? Udah tampil? Jadi biaya minimum yang didapatkan adalah bernilai 18 dengan nilai variabel X1 4 dengan nilai variabel X2 1,2. Di foto atau di screenshot. Nanti kita bandingkan, kita cocokkan. Ini adalah solusi menggunakan solusi komputer dengan perhitungan manual yang akan kita kerjakan menggunakan metode Big M. Ingat ya, X1-nya 4, X2-nya 1,2, nilainya 18 ya, nilai kanannya 18. Sama ya hasilnya ya? Sama nggak? Sama, Bu. Nana? Sama nggak, Nak? Ya, Bu. Nak? Udah sama? Sama.
Oke, ini sudah ketemu hasilnya dari fungsi tujuan X3, X1, 5X2, didapatkan nilainya 18 dengan nilai X1 4 dan nilai X2 1,2. Ini perhitungan menggunakan solusi komputer form for Windows. Sekarang kita hitung ya secara manual. Metode simplex minimum menggunakan metode Big M. Langkah-langkahnya sama ya kayak tadi ya. Ibu ingatkan lagi sebentar. Nih ya, langkah-langkah metode simplex sama seperti program linear yang lain. Rumuskan persoalan program linear ke dalam model umum, variabel, fungsi tujuan, dan fungsi kendala atau fungsi pembatas. Terus kedua, merubah model umum program linear menjadi model simplex. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ketika kalian merubah pertidaksamaan menjadi persamaan harus memperhatikan rules-rules yang tadi. Terus ditambahkan kalau di simplex maksimum hanya menambahkan variabel slash, kalau di simplex minimum ditambahkan variabel slash dan variabel artificial. Kemudian di fungsi tujuannya untuk variabel artificial harus ditambahkan atau diberikan nilai penalti yang dilambangkan dengan M. Gitu. Oke, soalnya seperti ini ya. Minimumkan fungsi tujuan 3x1 ditambah 5x2 dengan fungsi kendala 2x1 min 8, 3x2 kurang dari 15, 6x1 plus 5x2 lebih dari 30. Oke. Langsung saja ya, PDF-nya sudah di-download. PDF? Udah Bu, udah. Udah, Bu. Oke, jadi kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanya ya. Baik Bu. Oke. Nah, beda dengan metode grafik dan simplex maksimum, di langkah pertama kita harus merubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Biasanya kan kita ngerubah yang fungsi tujuan dulu ya. Nah, tapi untuk simplex minimum ini yang harus kita ubah menjadi persamaan adalah fungsi kendala dulu. Biar gampang ketika kita merubah persamaan fungsi tujuan. Nah, ini ya yang tadi. Sudah tidak usah Ibu jelaskan ya, udah paham ya kenapa 2x1 sama dengan 8, jadi 2x1 plus R1 sama dengan 8. Udah paham ya? Udah Bu. Iya, karena simbolnya sama dengan. Kalau simbolnya sama dengan, berarti hanya cukup ditambahkan variabel artificial. Ini dilambangkan dengan R, ini variabel artificial yang pertama, R1. Jadi dirubah jadi 2x1 plus R1 sama dengan 8. Kemudian batasan yang kedua, 3x2 kurang dari 15. Nih, ini simbolnya udah kurang ya. Kalau tadi simbolnya kurang, berarti ini yang tadi Nana kerjain nih. Kalau simbolnya kurang dari sama dengan, berarti harus ditambahkan variabel slack. Ya, cukup ditambahkan variabel slack aja. Jadi 3x2 kurang dari 15 dirubah menjadi persamaan 3x2 ditambah S1. Ini adalah variabel slack yang pertama. Sama dengan 15. Nah, persamaan fungsi kendala yang ketiga nih, lumayan panjang nih untuk merubah ke persamaan. 6x1 ditambah 5x2 lebih dari 30. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau tandanya lebih dari sama dengan, berarti harus diubah dulu menjadi tanda kurang dari. Caranya gimana? Caranya dikali min 1. Ya. Oke, dari persamaan ini kita kalikan dengan min 1, maka hasilnya ini ya. Tandanya udah berubah, jadi kurang dari ya. Tapi nilainya negatif. Ya. Sebelum kita ubah ke positif, karena tandanya udah berubah, maka kita harus tambahkan variabel slack. Variabel slack yang kedua ya. Nih ya,
variabel slack yang kedua kurang dari, tandanya kurang dari, maka kita tambahkan variabel slack yang kedua. Jadinya ini. Ya. Min 6x1 dikurang 5x2 ditambah S2 sama dengan min 30. Nah, karena hasilnya minus, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi plus ya. Caranya gimana? Dengan mengkalikan dengan min 1. Sorry, ini agak kurang copy. Ini ya. Sebelumnya ini. Nah, ini ya, ketika udah dikali min 1, maka hasilnya menjadi positif dengan tanda sama dengan. Kalau tandanya sama dengan, berarti harus ditambahkan variabel slack ya. Variabel slack, variabel artificial. Jadi seperti ini. 6x1 dari pertidak sama 6x1 plus 5x2 lebih besar dari 30 menjadi persamaan 6x1 plus 5x2 min S2 plus R2 sama dengan 30. Nih, jadi dari fungsi kendala yang 3 ini kita sudah ubah menjadi persamaan yang ini. Persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Selanjutnya, baru kita ubah pertidaksamaan fungsi tujuan menjadi persamaan. Oke. Ini ya, fungsi tujuannya 3x1 plus 5x2. Ya. Sebentar. Di metode simplex sebelumnya kan kalau kita mau ubah pertidaksamaan ke persamaan hanya cukup menambahkan variabel slack doang kan ya, seperti ini ya. 3x1 plus 5x2 ditambah variabel slack yang pertama, kemudian variabel slack yang kedua, gitu ya. Tapi kalau untuk fungsi tujuan minimum, selain ditambahkan variabel slack, tambahkan juga variabel artificial. Ada 2 kan tadi, di fungsi kendala variabel artificialnya ada 2. R1 dan R2. Kemudian di variabel artificial tambahkan atau berikan penalti yang disimbolkan dengan M, di mana M ini adalah nominal yang besar gitu. Sampai sini paham? Jadi kalau metode simplex maksimum hanya merubah fungsi tujuan menjadi persamaan hanya sampai di sini, tapi untuk fungsi tujuan minimum tambahkan slack, tambahkan artificial, diberikan juga nilai penalti di variabel artificial. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Setelah itu, kita substitusikan nilai R1 dan nilai R2 ke dalam penalti. Gitu. Ini nilainya tetap ya. 3x1 plus 5x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Ditambah M, ini penalti M ya. Disubstitusikan nih nilai R1-nya ke dalam M. R1 ini dapat dari mana? Yo, dapat dari mana? Substitusikan nilai R2 ke dalam M. Ini Dapat hasilnya. dari persamaan fungsi kendala. Oh iya, betul. Dapat dari persamaan fungsi kendala. Kita cari variabel artificial R1 tuh ada di fungsi kendala yang keberapa? R1 ada di sini ya, di fungsi kendala yang pertama ya. Iya. Jadi dibalik, yang ruas kanan jadi ruas kiri gitu ya. Jadi dibalik nih, R1 sama dengan 8 karena 2x1 di kiri pindah ke kanan dari plus jadi minus ya. Jadi nilai R1 adalah 8 min 2x1. Ini nilai dari R1. Ditambah M, R2. Substitusikan nilai R2 ke dalam M.
Nilai R2 didapat dari fungsi kendala yang mana? Iya, fungsi kendala yang nomor 3 ya. Ini R2 sama dengan 30. Ini 6X1 pindah ke ruas kanan jadi minus. Minus X61 kurang 5X2 plus S2. Jadi yang kalau dari kiri ke kanan pindah ruas maka tandanya pun akan berubah. Misalkan dari plus jadi minus gitu ya. Udah paham ya kalau ini mah ya? Ya, Bu. Oke, ini sudah kita substitusikan nilai R1 dan nilai R2-nya. Selanjutnya kita hitung, kita kalikan ya dari ini hasilnya berapa. 3X1, udah ya, 5X2, betul. 8M. Ini 0S1 dan 0S2 kan 0 ya, nggak ada nilainya, jadi nggak usah ditulis di sini. Kalau 0 berarti nggak usah ditulis, nggak ada nilainya. Jadi yang ini di skip, nggak ada nilainya di persamaan selanjutnya. Nah ini 8M ini dari mana? Kali masuk. Iya, M dikali 8. Jadi 8M. Ya. Iya. Terus M dikali min 2X1. Jadinya min 2M X1. Ya, ini 8M dikurang 2M X1 ini dapat dari mana? Dari sini. M dikali 8 hasilnya 8M. Kemudian M dikali min 2X1 hasilnya min 2M X1. Oke, selanjutnya ditambah 30M. 30M didapat dari ini ya. Hasil dari perkalian M dengan variabel R1 tadi. M dikali 30 nilainya 30M. Kemudian M dikali min X1 hasilnya min 6M X1. Kemudian M dikali minus 5X2 hasilnya minus 5X2. Kemudian M dikali S2. Jadinya MS2. Nah, kalau sudah didapat hasil dari penjumlahan yang ini dikelompokkan. Kelompokan ini sengaja Ibu warnain dengan warna yang berbeda-beda supaya kalian gampang untuk mengkelompokkannya. Jadi yang pertama kelompokan dulu yang warna merah. Warna merah itu variabel X1 ya. Ditambah-tambahin tuh semua variabel X1-nya. Oke, ini 3X1 ditambah min 2MX1. Ditambah lagi min 6MX1. Ini 3 ya, 3 pindah ke sini, 3 karena nggak ada lagi. 2MX1 ditambah min 2MX1 ditambah 6MX1 hasilnya min 8MX1. Ini untuk variabel X1 kita sudah kelompokkan nilainya 3 min 8M X1. Ditambah variabel yang kedua X2 warnanya biru ya. Yang ini 5X2 ditambah 5M X2 udah ya cukup ya. Nilainya ini 5 min 5M X2. Selanjutnya yang memiliki nilai M selanjutnya yang ini dulu nih, yang S2, variabel S2. Ditambah variabel MS2, kemudian ditambah 38M. 38M ini dari ini ya, 8M ditambah 30M, hasilnya 38M. Kemudian disederhanakan kembali menjadi, oh bukan disederhanakan, diubah diubah ruasnya ya. Setelah dikelompokkan, diubah ruasnya sama dengannya dari kiri pindah ke kanan, 30M. Jadi didapat hasil ini ya. Z yang tadinya plus jadi minus ya. Z minus 3 min 8M X1 dikurang 5 min 5M X2 dikurang MS2 sama dengan 38M. Maka dari fungsi tujuan minimumkan Z 3X1 plus 5X2 setelah kita ubah menjadi persamaan hasilnya Z min
3 min 8M X1 dikurang 5 min 5M X2 dikurang MS2 sama dengan 38M. Ini ya, kalau tadi fungsi kendala kalian sudah tahu ya caranya bagaimana merubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Kalau yang fungsi tujuan minimum, caranya seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Nana? Jelas, Bu. Oke, paham ya bagaimana agak untuk metode simplex minimum ini emang agak sedikit rumit. Kalau yang sebelumnya kan tinggal ubah aja pakai sama dengan, tapi untuk yang simplex minimum lumayan rumit ya. Jadi untuk tugas simplex minimum, Ibu nggak akan kasih tugas. Karena susah ya. Tenang aja, minggu ini nggak ada tugas. Istirahat dulu. Nah, setelah diubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan dari fungsi kendala maupun fungsi tujuan, setelah itu susun persamaan-persamaan tersebut ke dalam tabel simplex. Ya, ini tadi fungsi tujuannya ya. Z-nya -1 ya. Terus nilai X1-nya ini 3 min 8M. Nilai X2-nya 5 min 5M. S1-nya 0 ya, nggak ada. S2-nya ini ya, S2-nya nilainya min M. R1-nya nggak ada ya. R2-nya juga nggak ada. Nilai kanannya 38M. Ini fungsi tujuan. Nah, selanjutnya ini fungsi kendala yang pertama tadi. Yang ini ya. X1-nya 2, Z-nya nggak ada, X1-nya 2, X2-nya kosong, S1-nya kosong, S2-nya kosong, R1-nya ada 1. Betul nggak? Betul ya. R1-nya ada 1 ya di fungsi kendala pertama. Kemudian nilai kanannya 8. Ini fungsi kendala yang pertama. Kalau ini fungsi kendala yang kedua. Ini ya hasilnya. X1-nya 6. Kedua ini ya. Sorry, yang kedua ini. X1-nya 0. X1-nya Z dan X1-nya 0, X2-nya 3, S1-nya 1, S2-nya 0, R1-nya 0, R2-nya 0, nilai kanan 15. Baru dimasukkan fungsi kendala yang ketiga. Z-nya kosong, X1-nya 6, X2-nya 5, S1-nya 0, S2-nya 1, R1-nya 0, R2-nya 1, nilai kanannya 30. Ini dari fungsi tujuan dan fungsi kendala sudah kita masukkan ke dalam tabel simplex iterasi 0 ya. Setelah itu baru kita buat tabel simplex iterasi yang pertama dengan cara pertama sama kayak metode simplex maksimum kemarin. Kalian harus cari nilai M yang memiliki negatif yang terbesar. Nilai M ya yang dicari. Menentukan kolom kunci yaitu kolom yang mempunyai angka yang nilai M yang bernilai negatif terbesar pada baris fungsi tujuan. Nah, dari fungsi tujuan ini, nilai M yang memiliki nilai negatif terbesar yang mana? Ada di variabel X1 kan? Yang ini kan? Maka ini kita jadikan kolom kunci. Kolom kuncinya ada di variabel X1. Ini nilai M yang memiliki nilai negatif yang besar yang ini ya. Setelah itu, setelah kolom kuncinya ketemu, kita cari yang kedua apa? Baris kunci. Baris kunci, betul. Setelah kolom kunci, kita cari baris kunci ya. Oke, cara nyari baris kunci gimana? Nilai kanan dibagi dengan kolom kunci ya. Kita cari dulu indeksnya. 8 dibagi 2 nilainya 4. 15 dibagi 0 nggak bisa ya. Jadi strip aja. Kemudian 30 dibagi 6 hasilnya 5. Nah, dari nilai indeks ini cari yang memiliki nilai paling kecil. Nilai kecil 4 dibanding 5 paling kecil adalah
4 ya. Berarti ini sudah ketemu baris kuncinya. Nah, cari irisan dari kolom kunci dan baris kunci. Ketemu nilainya 2 ya. 2 ini disebut dengan angka kunci. Angka kuncinya 2. Setelah ketemu kolom kuncinya berapa, baris kuncinya berapa, dan angka kuncinya berapa, selanjutnya adalah menentukan nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci baru. Tadi angka kuncinya ada di variabel apa? Ada di variabel X ya. Berarti variabel X baris kunci S1 ini kita ganti. Dari S1 kita ganti menjadi X1. Tadi ada di kolom variabel X. Ada di kolom X1 baris S1. Berarti S1-nya di tabel simplex yang iterasi 1 kita ganti jadi S1. Ya, yang tadinya ini S1 kita ganti jadi X1. Nilainya dapat dari mana yang ini? Dari nilai baris kunci lama dibagi angka kunci. Nilai baris kunci lama tuh yang mana? Yang ini kan? Ini nilai baris kunci yang lama. Nilai ini dibagi dengan angka kunci. Berarti 0 dibagi 2, 2 dibagi 2, 0 dibagi 2, dan seterusnya. Nih, hitungan manualnya ya. Tuh, hitungan manualnya yang ini. 0 dibagi 2 hasilnya 0 ya. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 0 dibagi 2 hasilnya 0. 0 dibagi 2 hasilnya 0. 0 dibagi 2 hasilnya 0. 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. 0,2 hasilnya 0. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sudah kita dapatkan nilai baris kunci yang baru. Ini untuk baris X1. Untuk baris Z, S2, dan R1, gimana dapat nilainya? Ini kita cari nilai baris kunci baru untuk baris lainnya, yaitu baris Z, baris S2, dan baris R1. Caranya, rumusnya adalah nilai baris yang lain. Nilai baris lama dikurang dari hasil nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Ini agak bingung nih. Nilai baris lama. Nilai baris lamanya kan yang ini ya. Misal kita cari yang baris Z dulu. Nilai baris lamanya yang ini. Ya. Terus dikurang dari hasil, dihitung dulu nih, nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Kolom kunci yang mana? Kolom kunci yang ini ya kan. Baris Z itu kolom kunci yang ini, 3 plus 8M. Dikali baris kunci baru. Baris kunci yang baru yang mana? Yang ini kan. Ini baris kunci barunya. Nah, ini hitungan manualnya ya. Untuk baris Z, hitungan manualnya ini. Untuk baris S2, hitungan manualnya ini. Baris S1, hitungan manualnya ini. Jadi, yang tidak berubah adalah dari ketiga baris ini, nilai baris kunci barunya ya. Sama nih, yang ruas paling belakang ini. Yang 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Ini untuk ketiga baris sama. Yang berubah hanyalah nilai baris lamanya dari masing-masing baris, kemudian dikali dengan kolom kuncinya. Kolom kuncinya ikutin dengan masing-masing baris. Untuk baris Z, kolom kuncinya 3, min 8M. Untuk baris S2, kolom kuncinya 0. Untuk baris S1, kolom kuncinya 6. Gitu. Ini hitungan manualnya udah bisa ya? Udah diajarin ya. Paling agak pusing kalau yang agak ada MM-nya ya. Pusing nggak kalau ada MM-nya? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Oke, Ibu jelaskan ya cara ngitung kalau ada MM-nya gimana sih? Kalau yang dikali 0 itu kalian nggak usah pusingin. Kalau belakangnya kali 0 udah pasti hasilnya 0 ya. Misal ini ya kan? Minus 1 kurang 0, ya 0 gitu. Nih, contoh ini ya. Ini udah pasti habis. Minus 1 dikurang 3 plus 3 min 8M kali 0, hasilnya 0. Nih, 3 min 8M dikurang 3 min 8M. Hasilnya kan 0, ya kan? Habis kan? Dikali 1. 0 kali 1 hasilnya 0.
Yang kalau yang ini 3 min 8M dikali 0 udah pasti hasilnya 0. Jadi 5 min 5M dikurang 0 hasilnya tetap 5 min 5M. Kalau ini 0 dikurang perkalian ini, kalau dikali 0 pasti 0. 0 kurang 0 hasilnya 0. Nah ini guys, yang ini. Min M dikurang, ini kita hasil ini dulu. 3 min 8M dikali 0 pasti hasilnya 0 ya. Min M dikurang 0 jadi M. Yang ini 0. Nah, kalau ada ini, kalau nilai 0 sih kita gampang hitungnya. Kalau ada ini nih, ini ya contoh yang ini. 3 min 8M dikali 0,5. Jadi gini. Pertama 3 dulu. 3 dikali 0,5. Hasilnya 1,5. Baru 8. 8 dikali 0,5. Hasilnya 4. Gitu. 0 dikurang ini hasilnya min ini kan. Oh. Sama nih kalau ada kayak gini-gini nih. 38M dikurang 3 min 8M kali 4. Jadi dikaliin dulu angka yang pertama 3 kali 4 hasilnya 12. 8 kali 4 hasilnya 32. Ya. Nah, baru dikurang nih. 38M ini nguranginnya kemana? Ke 12 apa ke 32? 32. Betul. Jadi 38M dikurang min 32M. Hasilnya min 6. Nah, ini 12 dapat dari mana? Di depan 38M kan nggak ada ya. Kita anggap aja 0 gitu kan. 0 dikurang 12. Hasilnya min 12. Gitu. Jadi untuk nilai 30M dikurang 12 min 3 min 8M kali 4 hasilnya min 12 min 6M gitu. Gimana? Udah bisa belum cara ngitungnya? Jadi kalau ketemu perkalian yang seperti ini 3 misalkan ini ya. 3 min 8M dikali 0,5. Kamu hitung dulu perkaliannya, baru dikurang. Jadi ini dulu, 3 dikali 0,5, hasilnya 1,5. Baru min 8 dikali 0,5, hasilnya min 4. Sama yang ini juga nih. Ya. 3 dulu, 3 kali 4, hasilnya 12. Min 8 kali 4 hasilnya min 32. Nah, kalau ini kan nilai M, berarti nilai M dikurangnya dengan nilai M juga. Gitu. Paham sampai sini? Ibu yang di baris Z nilai A itu. Baris mana? Baris Z nilai A. Itu kan min 1 dikurang, kan 3,3 kurang 8M kali 0 dulu kan. Terus min 1 kurang 0 kan. Hasilnya berapa? Min 1 kurang 0, min 1. Salah ya? Min 1 ya? Iya, Bu. Seharusnya yang baris Z nilai A, min 1. Coba bentar. Min 1 dikurang 0. Iya ya, harusnya min 1 ya? Iya, Bu. Oke, thank you Do revisinya. Iya, Bu. Ada lagi yang harus direvisi Do? Itu aja, Bu, yang lain sama. Yang lain benar ya? Iya. Oke. Nah, dari hasil yang lain udah paham ya hitungannya? Berarti dari hasil perhitungan nilai baris yang lain, kita masukkan ke tabel simplex yang ini.
Berarti ini nilainya -1 ya. Di baris yang baru. Gini ya. Oke. Ini tabel simpleks iterasi yang pertama. Kalau tadi kan 0 ya. Kita masukkan semua nilai-nilainya ke dalam tabel simpleks iterasi yang kedua. Ya, ini tadi baris barunya untuk variabel X1 dan ini nilai baris baru dari baris lainnya, baris Z, baris S2 dan baris R1. Nah, ternyata kalau kalian lihat di fungsi tujuan masih ada enggak yang nilai M negatif paling besarnya masih ada kan ya? Masih ada kan? Ini ya, -5 M. Berarti harus kita ulangi tuh langkah-langkah kayak tadi lagi. Sama tentuin lagi kolom kuncinya yang ini ya. Nilai M yang negatif terbesar yang ini ya. Dari variabel X1 dan X2 ya. Bukan yang nilai kanan ya, tapi dari variabel X1 dan X2. Temu ini kolom kuncinya ya. Terus baris kuncinya dari hasil perhitungan indeks. Yang ini ya. Lebih kecil ini ya, 1,2 ya. Ini kita dapat baris kuncinya, terus ketemu kolom kuncinya yang ini. Nah, terus tentukan nilai baris kunci baru. Ini kita masukin. Dapat dari mana yang ini? Dari perhitungan ini ya. Oh, sebentar. Harusnya 0 Z-nya ya. Tadi kok -1 ya. Bentar. Oke. Berarti ini 1 ya? Do ya? 1/5 jadi berapa? 1/5 0,2 ya? Iya, Bu. 0,2. Oke. Ini ya, ini baris barunya. Berarti beda semua dong. Ubah semua dong ya jadinya. Iya, Bu. Bentar, 0,2. Baris ininya aja ya yang berubah ya. 0,2 ya berarti ya. Ini 0,2. Ini juga jadi 0,2 gitu ya. Nah, ini baris barunya. Sekarang kita tentukan baris baru untuk baris lainnya. Ini perhitungannya. Hitung. Berapa ya? Yang baris Z untuk yang A. 0 dikurang 5. 5 kali 0,2. 1 ya. Sebentar, salah. Kita hitung dulu yang ini. 5 kali 0,2 jadi 1. Ini juga jadi 1 gitu ya. Gini ya. Berarti berapa hasilnya? 0 kurang 1? 0 kurang 1 berapa? 0 kurang 1. -1 ya? Hah? -1 ya? Seharusnya -0,2 ya, Bu? Yang mana? Coba bentar. Z-nya -1/5. 1/5.
0,2 nggak min pakai 1. min. Oh, Di hitungan ibu nggak pakai min. 1 bagi 5 kan? Oh ini ya. min 1. Oh iya, sorry. Gini ya. Ya, jadi min 0,2. Min 1 bagi 5. Jadi min 0,2 ya. Min. Berarti kita hitung lagi. 5 dikali min 0,2. Hasilnya min 1 ya. Gini ya. Terus min 1 dikali min 0,2. Hasilnya 0,2 ya. Berapa, Dok? Yang ini, Dok. Ini min 1, yang ininya Hasilnya berapa? Min 5 dikali min 0,2. Hasilnya 1 ya, plus ya. Gini ya, Dok. min 5 dikali 0,2 kan min 1. Min 5 dikali min 0,2. Oh, Hasilnya 1 ya? Positif 1, positif 1. Positif 1. Oke, kita cari 0 dikurang min 1. Hasilnya 1 ya. Berarti ini hasilnya 1 plus 1 M. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau ini 0 ya, benar ya? Benar, Bu. Iya, ini juga 0. Oke, berarti yang beda hanya ini ya. Yang beda hanya ini ya. Bukan masukin ke sini ya. Ini ya. Oke. Begini, betul ya? Iya, Bu, udah. Oke, nah berarti kita sudah mendapatkan tabel simplex iterasi yang kedua. Nah, kita lihat nilai kanannya. Kita lihat di variabel X1 dan variabel X2 apakah masih terdapat nilai penalti M dengan nilai negatif terbesar? Ada nggak? Udah nggak ada ya, 0 nilainya ya. Nah, hasilnya kita lihat di nilai kanan. Nilai kanannya min 18. Jadi sama aja perusahaan mengeluarkan ya. Kalau mengeluarkan arti kan minus ya, minus 18 untuk memproduksi barang A X1 sebanyak 4 dan barang B atau X2 sebanyak 1,2. Nah, kalau di tabel simplex iterasi yang kedua, nilai X1 dan X2 di fungsi tujuannya udah 0, sudah tidak ada lagi terdapat variabel M, maka perhitungannya sudah selesai. Iterasinya sudah selesai dan didapatkan nilai kanannya min 18 untuk nilai X1 4 dan nilai X2 1,2. Gitu. Yang dilihatnya X1, X2-nya ya, sudah 0, tidak ada lagi variabel M atau nilai penaltinya sudah tidak ada lagi, 0, maka perhitungannya sudah selesai nih, sudah tidak ada lagi, dan nilai kanannya sudah negatif, dan pada variabel X1 dan variabel X2 sudah tidak terdapat variabel M, maka sudah dapat diperoleh hasil solusi optimum dari nilai kanan, yaitu nilai X1-nya 4, nilai X2-nya
1,2 dengan nilai kanannya min 18. Jadi si perusahaan harus mengeluarkan uang sebanyak 18 untuk menghasilkan produk A sebanyak 4 dan produk B 1,2. Sama nggak dengan tadi yang sudah kita input di POM for Windows? Sama Bu. Sama ya? Udah cocok ya? Jadi perhitungan manual sama perhitungan solusi komputernya sama ya? Oke, sampai sini ada yang mau Beda, Bu, tanyakan? kayaknya, Bu. Hah? Beda. Beda di mana? Ini? Yang Ini? minusnya, iya. Oh, ini nggak masalah. Oh, bagus. Yang penting nilainya sama. Nilainya 18 kan? Iya, Bu. Coba sebentar Ibu cek. Nih. Nah, ini kan 18 ya. Jadi si Iya. perusahaan harus mengeluarkan, kalau mengeluarkan itu kan min, kalau di manual ya, harus mengeluarkan biaya sebanyak 18. M itu anggap aja kan tadi nilai yang besar ya. Berarti 18 bisa kalian kalikan dengan ribuan, ratusan, atau miliaran mungkin gitu ya. Misalkan 18.000 atau 800.000 atau 18 juta atau 18 miliar gitu kan bisa. Untuk biaya produk X1 sebanyak 4 dan produk X2 1,2 gitu. Udah sama nilainya ya? Sama Bu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Jelas Bu. Bentar. Tadi. Sudah jelas? Jelas Bu. Nah, untuk jadi tahu ya perbedaannya bagaimana menyelesaikan soal dengan metode simplex maksimum dan bagaimana menyelesaikan soal dengan metode simplex minimum. Perbedaannya hanya di awal ya, pada saat melakukan perubahan dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Kalau simplex maksimum kan gampang, tinggal langsung tambahkan variabel slack aja. Tapi kalau di simplex minimum, kalian harus perhatikan dulu tandanya. Umumnya kan kalau minimum itu tandanya kurang lebih dari sama dengan. Nah, tanda itu harus dirubah dulu menjadi kurang dari sama dengan. Syaratnya gimana? Ya tadi itu. Kalikan min 1 dulu. Kalau simbolnya sama dengan, tambahkan variabel R atau artificial. Lihat juga nilainya negatif atau positif. Kalau negatif kalikan 1 gitu ya. Kalau simbolnya kurang dari, tinggal tambahkan variabel slack gitu. Nah, untuk metode simplex nggak ada tugas, tenang aja. Karena lumayan ribet ya perhitungannya ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membahas integer programming, program linear integer atau bilangan bulat. Ibu kasih bocoran sedikit, integer programming itu metode linear yang merubah hasil variabel yang nilainya pecahan menjadi bilangan bulat. Kayak yang sekarang nih, ya kan ada tuh kita ketemu nilai X2 1,2 gitu kan. Yang sebelum-sebelumnya juga kita ketemu tuh 1, berapa. Nah, itu harus dirubah menjadi bilangan bulat. Gimana caranya? Minggu depan kita bahas bersama-sama membahas tentang integer programming, program linear integer programming. Ya. Mau foto dulu, Dok? Aduh, udah open cam nih. Nah, open cam dong, Nak. Foto dulu, Nak, sebelum kita akhiri nih, Nak. Nah, bentar ya. Senyum. Belum kena. Oke. Ya, jadi untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup ya penjelasan tentang materi metode simplex minimum. Tadi nama metodenya Big M ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi, cari di Google atau YouTube.
Nanti di rumah atau habis ini kalian coba lagi latihan-latihan pakai metode simplex minimum, pakai yang cara ini. Semakin banyak latihan soal, semakin bagus. Tapi untuk minggu ini Ibu nggak kasih tugas. Minggu depan aja ya, tugasnya ya. Sekarang libur dulu dari tugas. Ingat, minggu depan kita akan bahas tentang program linear integer programming. Jadi ini pertemuan hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang Bu, terima kasih Bu. Makasih. Sama-sama.